Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Overlord of Insect. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer. Silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Kemudian di sisi lain, Nine pun meminta Jiang Cheng untuk segera bangun. Spider Queen itu menakutkan. Begitu banyak bayinya yang terkejut sampai mati olehnya. Namun tak berselang lama, Jiang Cheng pun tersadar dan meminta Nine untuk tidak khawatir. Serahkan sisanya kepada dirinya. Dirinya telah terbangun. Jiang Cheng pun segera mengaktifkan Growth of All Things dan menumbuhkan akar belukar yang mendorong semua orang untuk menjauh. Jiang Cheng pun berniat mengirim semua orang kembali ke kota, serta meminta Nine Miasma Wings untuk melindungi mereka. Suan Yue pun bertanya apa yang sedang Jiang Cheng lakukan. Jiang Cheng tidak akan bisa menang melawannya sendirian. Luo Sandao mengatakan bahwa dirinya masih bisa bertarung. Mereka bisa bertahan bersama. Jiang Cheng pun meminta mereka semua untuk diam dan meminta mereka untuk memulihkan diri sendiri. Dirinya tidak bisa mengeluarkan kekuatannya sepenuhnya jika mereka ada di sini. Bukankah itu hanya kategori resiko nasional tingkat 8? Ini bukan pertama kalinya dirinya menghadapi yang seperti itu. Lalu Spider Queen pun tertawa melihat hal ini. Emosi manusia benar-benar menggelikan, sombong dan bodoh. Lalu Ten pun bertanya kepada Jiang Cheng apakah mereka akan menghancurkan diri sendiri dengan semua bayi itu lagi. Hatinya sangat sakit melihat semua itu. Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu tidak perlu. Dirinya juga sedih jika mereka kehilangan semua bayi. Kali ini Ten hanya perlu mengurusi anak-anaknya. Serahkan Spider Queen ini kepada dirinya. Lalu Spider Queen mengatakan bahwa Dewa Pedang Ling Qiu pun tidak mampu membunuh dirinya. Spider Queen pun bertanya apa yang bisa dilakukan oleh makhluk lemah tingkat 3 seperti Jiang Cheng. Namun Jiang Cheng sendiri bertanya bagaimana mungkin seorang Dewa Pedang tingkat 9 bisa dibandingkan dengan dirinya. Dirinya sekarang adalah seorang Grandmaster tingkat 3. Dalam pikiran Jiang Cheng, Jiang Cheng pun berharap Spider Queen meremehkan dirinya sebanyak yang Spider Queen bisa. Inilah efek yang dirinya inginkan. Spider Queen pun hanya tertawa mendengar ocehan Jiang Cheng tentang Grandmaster tingkat 3 ini. Lalu pelayan Dewa Kuno pun mengatakan kepada Spider Queen untuk berhenti tertawa dan segera bertindak. Jika mereka tidak mengambil tindakan sekarang, Ji Ling Qiu akan kembali untuk membunuh mereka. Spider Queen pun meminta pelayan Dewa Kuno untuk berhenti menakut-nakutinya. Ini terlalu lucu. Kemudian Jiang Cheng pun meminta Ten untuk memberinya setetes darah Dewa Kuno. Kali ini dirinya tidak membutuhkan Ten untuk memikul tanggung jawab atasnya. Ten pun seketika bertanya apakah Jiang Cheng yakin tubuh Jiang Cheng sanggup menanggung beban kali ini. Jiang Cheng pun menyebut bahwa dirinya yakin. Ten pun mengerti dan seketika melepaskan Divine Eleven Prison Body Invocation. Dan seketika tubuh Jiang Cheng mengalami perubahan abnormal. Lalu Jigang yang melihat perubahan tubuh Jiang Cheng bertanya mengenai aura tingkat 7 ini. Jigang pun bertanya-tanya apa yang baru saja diambil oleh Jiang Cheng. Mereka yang melihat Jiang Cheng merasa itu adalah aura Dewa Kuno. Jiang Cheng menelan setetes darah Dewa Kuno.
Hal ini bukanlah sesuatu yang dapat ditahan oleh tubuh tingkat ketiga. Dia akan meledak dan mati. Lalu Jiang Cheng sendiri pun bertanya-tanya apakah ini wilayah tingkat ketujuh. Jiang Cheng pun menilai ini sangat bagus. Dirinya bisa mengatasinya. Hari ini dirinya akan membunuh Spider Queen. Lalu Spider Queen pun bertanya-tanya dari manakah Jiang Cheng mendapatkan rasa percaya diri itu. Spider Queen pun tidak menduga bahwa Jiang Cheng memiliki kartu drop untuk mengangkat dirinya ke tingkat ketujuh. Tetapi Jiang Cheng ingin melawan dirinya hanya dengan level ketujuh. Maka Jiang Cheng sangat naif. Dan seketika Spider Queen melepaskan jaringnya. Jiang Cheng pun bertanya apakah Spider Queen ingin membelenggu dirinya. Dan segera menghindari serangan ini. Spider Queen pun tidak menyangka Jiang Cheng bisa menghindarinya. Spider Queen pun bertanya-tanya soal ini. Bagaimana Jiang Cheng menghindarinya? Dirinya jelas-jelas sudah memperkirakan gerakannya. Kecuali Jiang Cheng mampu memprediksi kejadian. Tapi bagaimana mungkin itu terjadi pada orang yang levelnya lebih rendah dari dirinya? Dan seketika Jiang Cheng melepaskan Thunder God, Spider Queen pun menyebut bahwa kesombongan Jiang Cheng tidak ada batasnya. Dan seketika Spider Queen melepaskan Eye of Evil. Jigang pun meminta semua orang untuk tidak melihatnya. Ini akan merusak asal muasalnya. Ying Zhan pun bertanya apakah sistem petirnya sudah mencapai tingkat dewa. Wu Shuang pun menyebut bahwa itu adalah level dewa ganda pertama Xia yang agung. Lalu apa yang mereka perjuangkan? Lalu Jiang Cheng sendiri tidak terganggu dengan skill ini. Dan seketika langsung menyerang Spider Queen. Spider Queen seketika merintih kesakitan. Spider Queen pun bertanya-tanya itu adalah metode yang khusus dirancang untuk menyerang jiwa dan lautan kesadaran. Spider Queen pun merasa ini tidak bagus. Sebagai Demon Beast, jiwanya lebih lemah dari manusia. Dirinya hanya bisa melawan. Dan seketika Spider Queen menggunakan skill Thousand Red Blood Shield untuk melindungi dirinya. Lalu Jiang Cheng pun mengatakan, meskipun jiwanya tidak sebaik jiwa Spider Queen, tapi tubuhnya adalah senjata pamungkasnya. Dengan ini mereka akan melihat di manakah Spider Queen bisa lari. Dan kembali saat Spider Queen menyerang, Jiang Cheng menghindari serangannya dengan teknik Lightning Flash. Dan kembali Spider Queen kaget, Jiang Cheng mampu menghindarinya dengan kecepatan kilat. Spider Queen pun bertanya-tanya apakah Jiang Cheng punya kemampuan untuk meramal masa depan. Spider Queen pun menyebut ini tidak mungkin. Bahkan sistem persepsi tidak bisa melakukannya. Jiang Cheng cuma omong kosong belaka. Spider Queen pun bertanya apakah Jiang Cheng mengandalkan medan petirnya untuk bergerak dengan kecepatan cahaya. Dan seketika mengaktifkan Egg Desolate Blood Veins. Spider Queen pun menyebut bahwa Jiang Cheng berani pamer di hadapannya dengan menggunakan trik yang murah. Lalu Jiang Cheng pun menilai bahwa Spider Queen menggunakan jaring laba-laba untuk menutupi medan listriknya. Spider Queen memanfaatkan informasi umpan balik yang datang melalui jaring laba-laba untuk memprediksi jalurnya. Dan tak perlu waktu lama Spider Queen melepaskan serangan tepat ke Jiang Cheng. Spider Queen pun menyebut Jiang Cheng sebagai jajingan kecil. Jiang Cheng tidak bisa bersembunyi dari dirinya sekarang. Namun Jiang Cheng sendiri menyebut bahwa yang tidak bisa menghindari sekarang adalah Spider Queen. Dan seketika Jiang Cheng melepaskan skill Sky Splitting Sword ditambah dengan combo dari Great Dao Thunder Sword hingga kaki dari Spider Queen terputus. Jigang dan yang lainnya pun kaget dengan hal ini. Serangan Jiang Cheng sangat kuat. Momentum pedangnya tidak kalah dengan sang master. Jigang pun bertanya-tanya mungkinkah Jiang Cheng menyembunyikan profesi lain, misalnya sistem persepsi. Jika tidak, bagaimana Jiang Cheng bisa memprediksi metode Spider Queen berkali-kali? Mereka pun menyebut ini tidak mungkin. Tingkat ke-8 sudah dapat memblokir rahasia surga, kecuali jika itu jauh lebih baik dari kemampuan persepsinya. Jigang pun tidak menyangka hal ini. Bahkan penjaga zona perang pun tidak dapat melakukannya. Lalu Jiang Cheng sendiri menilai, meskipun bilah pedang ini melukainya, kekuatan dipinjam dari saripati darah. Tubuhnya benar-benar kewalahan. Pedang ini sudah mencapai batasnya. Dirinya mungkin tidak akan mampu mempertaruhkan kekuatannya di putaran ke-7 untuk waktu yang lama. Dirinya harus segera mengakhiri pertarungan ini.
Dirinya harus membunuh Spider Queen sekarang dan tidak membiarkan dia mempunyai kesempatan untuk melawan. Kemudian Spider Queen pun menyebut bahwa dirinya adalah Raja Iblis tingkat 8. Jiang Cheng hanya seekor semut sangat berani menyakitinya. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun menyebut bahwa ternyata lepak ke-8 hanyalah omong kosong. Pantas saja Spider Queen bersembunyi di abyss selama ratusan tahun dan tidak berani keluar. Dalam pikiran Jiang Cheng, dirinya sengaja memprovokasi Spider Queen agar marah dengan harapan akal sehat Spider Queen hilang dalam amarahnya. Dan nyatanya Spider Queen terpancing dengan omongan Jiang Cheng. Asal-usulnya terluka oleh Ji Lingqiu terakhir kali. Jadi dirinya tidak ingin menggunakannya. Tetapi karena Jiang Cheng bertekad untuk mati, dirinya akan memuaskan Jiang Cheng. Spider Queen pun segera membuka kekuatannya hingga tekanan energi Spider Queen meningkat. Mereka yang melihat hal ini pun bertanya-tanya, ini adalah tekanan yang sangat mengerikan. Apakah ini alam tingkat ke-8? Mereka pun bertanya-tanya apakah Jiang Cheng dapat menahannya. Spider Queen pun mengatakan bahwa dengan ini tamatlah riwayat Jiang Cheng. Jiang Cheng yang melihat hal ini mengatakan bahwa ini situasi yang bagus. Apakah pada akhirnya Spider Queen akhirnya akan menggunakan asal Spider Queen untuk melemparkan domainnya. Tetapi sayangnya Spider Queen terlambat satu langkah. Dan seketika Jiang Cheng melepaskan Thunder God Eternal Domain. Dan kembali Spider Queen berteriak terkena serangan ini. Spider Queen pun bertanya bagaimana Jiang Cheng tahu dirinya akan menggunakan domainnya. Spider Queen pun menyebut ini mustahil. Bagaimana mungkin seorang kultivator tingkat ketiga seperti Jiang Cheng memiliki domain sekuat itu. Spider Queen pun masih tidak percaya ini. Mengapa domainnya tidak efektif sama sekali? Jiang Cheng pun menyebut bahwa itu sudah jelas. Pertama, Spider Queen terlalu lambat. Kedua adalah domain miliknya lebih kuat. Spider Queen menyebut itu mustahil. Jiang Cheng pun mengatakan bahwa dirinya tidak ingin membuang waktunya untuk berbicara pada Spider Queen. Dan seketika melepaskan 3000 Thunder Tribulation ke arah Spider Queen secara langsung. Spider Queen pun tidak menyangka bahwa dirinya akan kalah. Spider Queen pun mengaku kalah dan meminta pengampunan dari Jiang Cheng. Serta mengakui kesalahan. Dirinya tidak akan pernah keluar untuk membuat masalah lagi dan meminta Jiang Cheng memaafkan dirinya. Mendengar hal ini, Jiang Cheng pun berpikir bahwa dirinya tidak akan tertipu. Sekalipun hanya jiwanya yang tersisa, dia tetaplah orang yang penting. Dirinya akan memakan waktu beberapa lama agar Thunder Tribulation dapat menghancurkan jiwanya sepenuhnya. Lalu Jiang Cheng pun meminta Ten untuk mengawasi Spider Queen. Saat Spider Queen tidak lagi membahayakan mereka, maka makanlah Spider Queen. Lalu secara tiba-tiba pandangan Jiang Cheng menjadi buram. Jiang Cheng merasa bahwa tubuhnya telah mencapai batasnya. Dan seketika wujud Jiang Cheng kembali seperti semula. Xiao Chan yang khawatir pun segera menanyakan kondisi Jiang Cheng. Xiao Chan pun segera meminta maaf kepada Jiang Cheng karena tidak berguna. Jiang Cheng pun meminta Xiao Chan untuk tidak mengatakan hal itu. Jika bukan karena kemampuan prediktif Xiao Chan, dirinya tidak akan memenangkan pertarungan itu. Meski sudah mencoba 1 juta kali. Xiao Chan pun mengatakan bahwa Jiang Cheng terlalu menyanjungnya. Diketahui dari status bahwa Xiao Chan merupakan serangga waktu musim semi dan musim gugur. Adapun kemampuan khususnya yaitu A of Times. Mengkonsumsi 10 mana dapat melihat 3 detik ke masa depan dan seterusnya. Dan batasnya adalah 10 tahun. Lalu Jiang Cheng pun mengatakan kepada Xiao Chan bahwa dirinya akan baik-baik saja setelah beristirahat. Xiao Chan sebaiknya kembali dan bersembunyi lebih dulu. Jangan biarkan Xiao Chan terlihat kecuali benar-benar diperlukan. Lalu Jigang pun bertanya apakah ini sebuah domain. Jigang pun penasaran bagaimana Jiang Cheng memiliki domain saat ini. Dia baru di level 3. Bukankah itu sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berada di level ke-6 dan seterusnya? Apakah benar-benar hebat memiliki 2 job level dewa? Lalu Ying Zhan pun menilai bahwa Jiang Cheng bertarung melawan Spider Queen tingkat ke-8 sendirian. Namun bagaimana dengan dirinya? Kalau saja dirinya tidak membawa ramuan ajaib ini, dirinya pasti sudah lumpuh sekarang. Wu Shuang yang melihat Ying Zhan yang murung pun mengatakan bahwa mereka semua adalah pemegang job tingkat dewa.
tetapi Jiang Cheng dapat menghancurkan mereka di bawah kakinya. Ying Zhan pun menyebut ini sungguh kenyataan yang menyebalkan berada di kelas yang sama dengan orang seperti itu. Sebagai keturunan kaisar manusia, dirinya tidak akan menerima ini. Dirinya akan lebih baik dari Jiang Cheng. Suatu hari nanti, dirinya akan melampauinya. Jika dirinya tidak punya cukup bakat, dirinya akan pergi ke abis untuk mencari peluang. Namun di saat yang sama, Luo Sandao menyebut bahwa Jiang Cheng berbakat. Di hadapannya, kerja keras itu sendiri hanyalah sebuah lelucon. Mendengar hal ini membuat Ying Zhan semakin sakit hati. Kemudian di waktu yang sama di altar bawah tanah Chujiang, Lovers pun mengatakan kepada dewa kuno bahwa dirinya adalah pelayan setianya. Dirinya adalah kursi ketujuh gereja dewa kuno. Lovers pun mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan gelombang binatang di atas. Di negara Sia ada seseorang yang mengendalikan jutaan Nine Miasma Wings. Dewa kuno pun merespon hal ini dan mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Nine Miasma Wings merupakan hal yang tabu dalam segala hal. Jika Suwanji berani membiarkan Nine Miasma Wing berkembang biak, dirinya akan menjadi musuh semua ras. Lovers pun menyebut bahwa itu adalah benar. Dirinya tidak berani berbohong kepada dewa kuno. Lalu dewa kuno pun menampilkan sebuah layar proyeksi. Dan dewa kuno pun kaget bahwa Nine Miasma Wing benar-benar ada. Dewa kuno pun menyebut bahwa Suwanji sangat berani. Dengan ini Suwanji pantas untuk mati. Semua ras manusia di negara Sia pantas untuk mati. Lalu Lovers pun meminta dewa kuno untuk tenang lebih dulu. Dirinya sudah memerintahkan Spider Queen untuk mengurusi mereka. Tapi untuk jaga-jaga. Namun di saat itu dewa kuno meminta Lovers untuk melepaskan pikirannya. Kekuatan dirinya akan mengalir ke tubuh Lovers dalam waktu singkat. Lovers akan memiliki kekuatan tingkat ke-9 di dunia ini. Dewa kuno pun meminta Lovers memastikan untuk membersihkan semua Nine Miasma Wing dan bunuh tuannya. Korbankan nyawa kota ini dan buka jalan untuk keturunannya. Lalu 10 menit kemudian, Lovers pun kini mulai mampu mengendalikan dirinya. Lovers pun mengatakan sebagai umat beriman yang taat, dirinya akan melaksanakan tugasnya meskipun dengan mempertaruhkan nyawanya. Dewa kuno pun meminta Lovers untuk menghentikan omong kosongnya. Spider Queen baru saja dikalahkan tanpa sebab. Lovers harus pergi dengan cepat. Selain itu, bawakan dirinya jiwa Spider Queen. Pengorbanan jiwa tingkat ke-8 yang merupakan makanan yang cocok untuknya. Lovers pun mengerti dirinya akan segera kembali. Kemudian berpindah ke tempat lain di abis garis pertahanan Shenlong. Suwanji pun mengatakan kepada Chayang bahwa dia benar. Dirinya tidak akan sempat datang tepat waktu untuk mengambil jenazah Huam. Namun Suwanji pun tertawa dan menyebut bahwa tubuh yang dikumpulkan adalah Spider Queen. Sayang pun bertanya apakah Suwanji benar-benar berpikir bahwa Spider Queen adalah kartu trop terakhir mereka. Dan tak berselang lama sebuah peringatan ekstrim datang. Dan memberitahu bahwa musuh tingkat 9 datang ke Chujiang. Suwanji yang mendengar peringatan ini bertanya apakah semua ini dilakukan oleh mereka para demon. Sayang pun bertanya bagaimana kalau mereka bermain petak umpet. Dirinya akan bersembunyi dan Suwanji menemukannya. Tentu saja jika Suwanji pergi lebih awal, jangan salahkan dirinya karena memimpin pasukan untuk menyerang kota. Suwanji pun menyebut bahwa Chayang sudah melewati batas. Jika Chayang ingin bermain petak umpet, dirinya akan menemani Chayang sampai akhir. Segera Suwanji meminta pasukan pembunuh dewa untuk mengaktifkan Condensed Dragon Soul, serta pergi maju untuk membunuh semua musuh. Target mereka adalah wilayah asal para demon. Bantai kota mereka selama 10 hari tanpa henti. Chayang pun bertanya apakah Suwanji sudah gila. Suwanji sudah bertahan selama puluhan tahun dan tidak menyerang. Sekarang Suwanji ingin menyatakan perang terhadap klan demonnya. Tidakkah Suwanji takut menimbulkan perang di antara semua klan? Demi sedikit Chujiang, hanya demi segelintir orang jenius, apakah itu sepadan? Suwanji pun bertanya soal kata-kata takut dan berharga dari Chayang. Dengan ini Suwanji pun memberitahu Chayang di sini sekarang. Sejak zaman dahulu kala siapapun yang menyinggung negara Sia akan dihukum. Tidak peduli seberapa jauh mereka berada. Chayang membunuh jenius-jenius miliknya.
Dengan ini dirinya akan membakar Cayang di tempat pembakaran mereka hari ini. Kemudian berpindah ke medan perang Cujiang di waktu malam. Lovers pun sudah berada di sana. Lovers pun bertanya soal guntur dan domain milik Chiang Cheng. Spider Queen benar-benar tertipu oleh tipuan ini. Domain kecil ini berani berlaku sombong di hadapannya. Dan seketika Lovers menghancurkan domain milik Chiang Cheng. Spider Queen yang melihat hal ini pun menyebut bahwa dirinya selamat. Spider Queen pun bertanya kepada Lovers apakah itu aura murni dewa kuno. Jiang Cheng sendiri menilai bahwa ini adalah aura tingkat ke-9. Dirinya bahkan tidak bisa bergerak. Dan bahkan jika dirinya bisa bergerak, dirinya tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Lalu Lovers meminta izin untuk memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah kursi ketujuh gereja dewa kuno. Nama sandinya adalah Lovers. Meskipun ini pertama kalinya dirinya bertemu dengan Jiang Cheng, ini adalah perkenalan awal dan terakhir bagi Jiang Cheng yang sebentar lagi akan pergi ke alam baka. Jiang Cheng sendiri tidak menyangka wujud asli Nanya Smawing telah terungkap. Jiang Cheng pun bertanya-tanya apakah ini tingkat ke-9. Dan seketika Lovers meledakkan masing-masing dari Nanya Smawing di dekatnya layaknya kembang api. Melihat hal ini, Nine pun merasa sangat takut dan meminta Jiang Cheng untuk menyelamatkan mereka. Jiang Cheng pun meminta Nine untuk tidak takut serta sembunyikan diri Nine dan jangan keluar. Lalu Lovers pun bertanya dilihat dari penampilannya. Jiang Cheng sepertinya tidak puas. Dengan ini maka peganglah ketidakpuasan Jiang Cheng itu dan berubahlah menjadi kembang api juga. Jigang yang melihat hal ini pun sangat khawatir, namun Jigang dan yang lainnya dalam kondisi tidak bisa bergerak. Jigang pun bertanya-tanya siapa yang bisa menyelamatkan Jiang Cheng. Ying Zhan pun menyebut bahwa mereka semua telah dilumpuhkan oleh aura tingkat ke-9. Ying Zhan pun khawatir bahwa mereka semua akan mati di sini hari ini. Di saat itu Jiang Cheng meminta Ten untuk keluar dan lepaskan Dark Demon. Ten pun mengatakan bahwa dirinya telah tiba. Lovers pun bertanya apakah ini Dark Demon tingkat 9 dari lautan kesadaran dewa kuno. Lovers pun bertanya-tanya bagaimana mungkin Jiang Cheng memanggil benda seperti itu. Dan Dark Demon pun kini mulai menyerang Lovers. Jiang Cheng pun menyebut bahwa Lovers tidak seharusnya membunuh Nine Miasma Wing miliknya. Dengan ini maka matilah. Dan kini Dark Demon mulai mengcasting sebuah skill sedangkan Lovers pun meminta prasasti dewa kuno untuk melindungi dirinya. Lalu Ten pun mengatakan meskipun Lovers tidak sebanding dengan Dark Demon, tapi itu akan memakan waktu. Tetapi Dark Demon hanya dapat dikerahkan selama 10 detik. Jika tidak maka akan dihancurkan oleh Dao Surgawi dan waktu itu hampir habis. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Dengan ini Jiang Cheng akan membiarkan Dark Demon binasa bersama dengan Lovers. Namun di saat itu Hang Yao datang dan menyerang Lovers menggunakan Sky Splitting Sword. Hang Yao pun mengatakan bahwa dirinya di sini untuk menyelamatkan Jiang Cheng. Dan di saat yang sama komandan pasukan Shen Tufei juga hadir dan menyerang Lovers menggunakan skill Earth Splitting Axe. Jiang Cheng yang memperhatikan ini meminta Ten untuk segera mengambil kembali Dark Demon karena Heavenly Dao ada di sini. Ten pun mengerti dan segera menarik kembali Dark Demon hingga Ten menyebut bahwa dirinya berhasil tepat waktu. Sedangkan Lovers sendiri kini tidak berdaya melawan Hang Yao dan Shen Tufei. Lovers pun memohon kepada mereka untuk tidak membunuhnya. Dirinya bisa memberitahu mereka sebuah rahasia. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.